Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ada tahlilan. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh Tenggarong, Nanti Tenggarong seberang, tinggal memang nyebrang. apa? Di zoom di tinggal. Jadi tidak usah Nah, itu di teping gitu. berang teping ya. Udah nanti deh, Ngapunten. parang tunggal. Ya, Tenggarong seberang. Kok nggak ngerasa nyebrang saya? Aduh ya, kali mahakam tadi. Oh, jembatan merah. Jembatan mana? TNI Polri yang saya hormati, seluruh yang hadir, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pak sore tadi itu kita menyebut-nyebut asma Allah, memohon bikin mikmu ngobrol. Sudah, nggak usah dikeras-keraskan. Kalau mau takbir keras, mengundang ketua FPI aja. Saya itu kalau di Kalimantan itu mesti bermasalah. Katanya kurang keras suaranya. Orang Kalimantan itu nggak usah diajari yang keras-keras. Orang belum lahir aja udah keras. Senjatanya mandau. Jadi sudah, ini saatnya Tadi itu sudah menyebut-nyebut asma Allah, mohon pertolongan kepada Allah, namanya istighosah. Nah, ini adalah salah satu wadifahnya ulama, wadifahnya kiai itu selalu menyebut-nyebut asma Allah. Apa disebut zikir, apa disebut istighosah. Ini sebenarnya pelajaran dasar dari Allah, bahwa orang hidup itu harus selalu menyebut asma Allah. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran itu dibuka dengan surat Fatihah. Nah, Fatihah itu bukaan pertamanya, ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allah. Makanya para ulama selalu memulai apapun dengan menyebut asma Allah. Tadi dipakai istighosah nggak ngaku kok sekarang dia pakai Pelanggaran gitu. ini. Makanya kalau beli speaker, beli mic itu yang mahal. Iyalah, kan banyak itu toko mic itu, cari mic orkestra itu sampai segini masih kena. Nah kalau ini kan mic murah. Iya, jauh dikit langsung putus cinta. Jadi kiai harus selalu waspada megang mic, kayak harus mangan mic. Besok lagi kalau kiai ngaji itu siapkan mic yang peka, karena kiai itu sehari bisa megang mic itu 10 kali. Jadi tangannya itu capek. Nah, kalau artis kan enggak. Kalian yang cukmuk mana? Saya ini. Ya. Soalnya tukang sun juga nggak boleh marah.
Kalau dia marah sendiri pateni Ibrahim ngaji. Jadi Al-Quran itu pertama perintahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, suruh menyebut asma Allah. Makanya kiai selalu memulai apapun dengan menyebut asma Allah, berzikir menyebut asma Allah. Tadi ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Itu coba kalau yang ngundang Koramil bisa masalah ya. Karena Koramil nggak pernah disebut, yang selalu disebut Qadim. Qadim, ya Qadim. Ya Koramil nggak ada, ya Banser nggak ada. Jadi selalu, makanya sampai menghasilkan sebuah ilmu yang luar biasa, namanya ilmu thariqah. Menghasilkan ilmu yang dalamnya luar biasa, namanya ilmu tasawuf. Itu berawal dari apa? Berawal dari ilmu atas perintah menyebut asma Allah. Makanya kiai-kiai itu pasti punya thariqah, punya ilmu tata cara menyebut asma Allah, dan nggak main-main. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diajari Syekh Sili As-Sakoti menyebut-nyebut asma Allah itu 25 tahun, nggak pernah berhenti. Sunan Kalijaga 3 tahun di Jawa, Sunan Geseng 3 tahun, ya Allah. Syekh Hasan Sadili 20 tahun tirakat menyebut asma Allah. Kalau kita kan seminggu sekali atau tergantung ada undangan. Makanya kalau nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngantuk. Ya Allah, ya Allah, keringgingan kita. Jadi ini ilmu dasar. Makanya aqidatul awam, ketahuan aqidatul awam, pelajaran akidah bagi orang yang paling awam itu ada namanya aqidatul awam. Itu mulainya apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai segala sesuatu itu dengan menyebut asma Allah. Nah, makanya kita ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah terus itu. Ada yang seminggu sekali, ada yang habis sholat, ada yang sampai ngumpul sa'alun-alun, namanya istighosah kubro. Itu ada perintahnya, tapi jangan dikira. Nah, orang-orang yang selalu menyebut asma Allah, latihan menyebut, ini macam-macam variasinya. Kalau mulut disuruh nyebut bunyi, lah kalau kepala suruh nyebut, ya nggak bisa bunyi. Makanya kepala itu kalau diajari berzikir dengan disuruh gedek ya Allah, tangan karena nggak bisa bunyi disuruh pegang tasbih, diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kecapean tarik krok ya Allah, Allah, Allah. Lutut karena nggak bisa bunyi diajari bersilah. Pantat karena nggak bisa bunyi diajari duduk. Telinga karena nggak bisa bunyi diajari denger son lewat dikir. Makanya jangan ngabuk ya, dengar itu jadi cara bagaimana kita ini selalu menyebut asma Allah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibalik itu semua apa? Orang-orang yang menyebut-nyebut asma Allah ini di dalam hatinya akan minder, seperti orang gali sumur. Minder apa? Minder yang namanya Ar-Rahman. Tumbuh sifat welas asih. Nah, Ar-Rahman itu dalam makna yang kita ngaji biasanya
kan seneng. Zat yang punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu belas kasihannya dunia dan akhirat. Makanya Ar-Rahman itu kalau tumbuh di dunia penuh welas asih dan melihat semua bi'ainir rahmah, dengan mata welas asih. Karena apa? Dunia ini di dalam belas kasih Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belas kasihnya di dunia luar biasa, karena Ar-Rahman telah tumbuh. Melihat anak kecil, ya Allah itu anak kecil, pasti pahalanya, pasti dosanya belum ada. Saya yang tua pasti dosanya lebih banyak. Berarti anak kecil itu lebih dekat kepada Allah. Ya Allah, jagalah saya semoga sampai dewasa seperti anak kecil dengan tanpa dosa. Begitu lihat orang tua gitu, ya Allah ini orang tua pasti pahalanya lebih banyak. Saya yang masih muda pasti pahalanya belum banyak. Jagalah ya Allah semoga saya berpahala sampai tua. Lihat orang dablek, ya Allah ini orang kok dua blek beguling kayak gini. Jangan-jangan nanti ketika tua dia menjadi baik, saya yang terlihat baik, tuanya dablek. Ya Allah ini ada orang kafir ya Allah, tapi saya juga nggak ngerti, jangan-jangan orang kafir ini malah menjadi mukmin sebelum mati, yang terlihat iman malah kafir sebelum mati. Semua dikembalikan kepada Allah. Karena apa? Ar-Rahman itu belas kasihan di dunia dan di akhirat. Tentunya penuh welas asih. Makanya Ar-Rahman itu tidak membeda-bedakan. Tikus yang mendapat belas kasih Allah, burung perkutut yang dapat belas kasih Allah, manusia juga dapat belas kasihan Allah, kucing juga dapat belas kasih Allah. Makanya manusia ini harus tahu, singa dapat belas kasih Allah, kambing dapat belas kasih Allah, babi juga dapat belas kasih Allah. Cuman manusia ini kan kadang berpihak. Ketika lihat singa makan kambing, kita nggak enak hati, ya Allah kasihan kambingnya. Tapi kalau singa makan babi, syukur babinya makan singa. Padahal di hadapan Allah nggak ada bedanya antara kambing sama babi. Seperti manusia juga setiap hari makan kambing. Apa mau pikir kambing itu nggak pengen kawin? Ya pengen. Manusia malah ekstrim kalau makan kambing, apalagi kalau makan ayam. Anjing makan ayam langsung terkam gitu. Lah manusia makan ayam dicari dulu ini laki-lakinya, ambil babon. Setelah itu babonnya gedek-gedek gitu. Begitu jagonya naik, tangkap ini. Manusia dulu. Makanya orang dengan Ar-Rahman ini tenang, dia melihat bahwa tikus makan burung, ya tikus nggak ada hukumnya makan burung. Sementara kita mencintai burung, makanya kalau tikus makan burung nggak usah emosi. Kalau burungnya nggak mau dimakan tikus, ya dikurungi. Ya manusia ini lupa bahwa di hadapan Allah di dunia ini semua dapat belas kasihannya. Orang Yahudi di dunia ya dapat belas kasih Allah. Orang Nasrani di dunia ya dapat belas kasih Allah. Semua yang ada ini dapat belas kasih Allah. Makanya orang-orang yang berpikir ini hatinya tenang. Karena Ar-Rahman ini menghasilkan satu sikap penuh belas kasihan. Makanya orang-orang yang suka berpikir itu tenang hatinya. Lihat orang Yahudi, ya dia Yahudi. Kalau kita pergi haji, yang ngurus juga orang Yahudi yang bikin pesawat. Kalau Yahudi mati semua, ya kita pergi haji renang. Oh iya, itu. Kita ngajar sholat, tapi sholat itu nutup aurat itu pakai kain. Kiai cuma ngajar sholat, tapi urusan pabrik kain urusannya Cina. Kalau Cina mati semua, ya kita telanjang nggak pakai kain.
Nah, orang enak. Jadi makanya orang-orang kalau bismillahnya ini kuat, tenang. Nah itulah maka para ulama ini agak keras. Kenapa sih ulama-ulama itu keras? Tolong kalau baca Fatihah bismillahnya jangan hilang. Biasanya kan sekarang banyak orang yang baca Fatihah tahu-tahu bismillahnya nggak dibaca, tahu hilang. Artinya kalau orang menghilangkan bismillah dari bacaan Fatihah, dia kehilangan kurikulum pembelajaran pertama kali untuk mengenal Ar-Rahman. Dan orang pasti kaku, pasti keras-keras. Makanya rata-rata yang keras-keras itu rata-rata kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah nanti. Jadi keras. Nah, itu makanya kita dilatih. Ya Allah, ya Allah, kembali semua kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepala kejeduk cuak, masya Allah. Ini orang tenang hatinya. Kakinya kena telek ayat, masya Allah. Bersuami ngorok, alhamdulillah. Tanpa tak tengok saya masih tahu suamiku saya urip. Ya mudah. Orang-orang yang hatinya bersandar kepada Ar-Rahman itu enak. Bahkan lihat orang lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ada ayam naik masjid kok belum berak. Begitu jerot, alhamdulillah santriku bisa praktek toharo membersihkan tai ayam dari atas masjid. Nah, kalau nggak ada yang bawa tai ayam ke atas masjid itu sopo sebenarnya bersih. Nganggo teorinya kalau itu Ar-Rahman. Ya, makanya Indonesia ini tenang. Indonesia ini tentram karena mayoritas pemeluk Islam adalah orang yang masih terbiasa menyebut asma Allah. Masih ada toreko, masih ada, tenang, nyaman, gak kerasa rusuh, gak dikit-dikit haram, gak dikit-dikit musuh. Makanya saya lihat coba kiai-kiai ini jarang kan tiba-tiba hancurkan Yahudi, jarang. Kiai NU mana pernah dengar sampean hancurkan Yahudi, Yahudi mati semua. Orang haji renang karena apa? Yang ngurus haji pesawatnya orang Yahudi. Hancurkan Cina, Cina apa salah ya? Wong kiai mulang ngaji kalau ngantuk pakai rokok produksi Cina. Jarum, udang garam. Loh, polisi ini ketahuan kalau polisi, Banser ketahuan Banser, TNI ketahuan kalau TNI. Itu karena ininya ada bordiran. Di bordir polisi, di bordir TNI, bordiran Banser. Yang bikin mesin bordir siapa? Cina. Mereknya Butterfly. Ini semesta. Nah, ini semua makanya Indonesia ini masih aman, masih tentrem. Karena apa? Semua kembali kepada Allah. Orang-orang masih yang berarti terhadap Ar-Rahman. Negara-negara yang sudah tidak punya basis toreko, nggak punya basis tasawuf, ributnya luar biasa. Orang Indonesia tak enak. Corona, iya itu juga kehendak Allah. Nggak usah ke masjid, alhamdulillah libur. Polisi juga enak kan akhirnya ngadepi orang-orang yang nggak ngeyelan kayak begini. Coba kalau sampai ngadepi orang-orang yang Fatihahnya bismillahnya hilang, wah ngeyelnya luar biasa. Apa aja musyrik, apa aja bid'ah, wah repot. Lalu kenapa? Karena terusannya Bismillahirrahman itu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim itu dalam aqidatul awam wabir rahimi daimil ihsani. Ar-Rahim itu karena kita itu tahunya Allah itu ya belas kasihnya di akhirat yang satu ini. Kita nggak pernah tahu akhirat itu kayak apa.
Makanya terhadap Allah yang punya sifat Ar-Rahim, Daimil Ihsan, ini harus kuat selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon wis kabeh mencari pangeran. Gak usah haji ya, oh ya gak usah haji, wong libur, corona. Tenang di Indonesia ini. Watak tenangnya orang Indonesia ini luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain yang basis tarekoh, basis tasawufnya, basis bismillahnya kurang. Bergejolak semua kan ini. Suriah bergejolak, Libya bergejolak, Afghanistan bergejolak, hanya karena panjang-panjangan jenggot tembak-tembakan Taliban. Iran-Irak hanya karena bener-beneran Syiah dan Sunni ribut sampai hari ini. Sampai akhirnya tidak ketemu lagi pengajian seperti ini di sana. Diroket kalau di Suriah ngaji kayak begini. Orang sholat Jumat Syekh Ramadan Al-Buti aja dibom sampai mati jadi imam sholat. Di Libya ngaji kayak gini ya diroket. Di Afghanistan Maulid Nabi di hotel dibom. Malaysia jam 10 malam sudah tidak boleh ada pengajian. Di sini nyantai riang gembira. Riang gembira kayak gini mana ada? Orang 24 jam riang gembira seperti Muslim Indonesia. Gak ada. Cari aja coba. Sampai sholawatan kayak gitu di Saudi, itu keprok sampean. Ngomong khilafah di Saudi digantung sampean. Di sini ada aparatur pemerintah ngomong khilafah aja nggak apa-apa, dibiarin aja, wong gendeng. Jadi gitu, enak. Ini negeri paling nyaman palingnya. Di basicnya ada, semua dikembalikan kepada Allah, pencari pangeran. Itu. Wabil rahim da'imin ihsan. Dan terhadap ar-rahim itu ya husnudzon. Lah husnudzon itu apa? Ya berprasangka baik. Nah itu kita, makanya kita ini orang berprasangka baik semua. Kita ya jalan, kelihatan. Nah, makanya nggak usah heran hari ini orang kalau ada yang bertanya, dan semua dunia sedang bertanya, kenapa Islam itu setelah ditinggal Rasulullah bergerak ke seluruh dunia, yang lain macet, bergerak ke Eropa macet, nggak jalan loh Islam di Eropa itu, nggak jalan ya. Yang bergerak ke Amerika nggak jalan juga, yang bergerak ke Cina macet, nggak jalan, yang ke Rusia ya nggak jalan, gitu-gitu aja, yang ke Afrika ya gitu-gitu aja, nggak jalan. Tapi kenapa yang ke Indonesia tumbuh subur, bergerak menjadi Muslim terkuat dan terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia? Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, bahkan jamaah haji paling banyak Indonesia. Mana ada negara yang punya antrian haji sampai 50 tahun kalau bukan Indonesia? Jadi tolong jangan kemudian kita punya paham di mana kaum muslimin Indonesia itu kaum muslimin yang tertindas. Kan sekarang kita sering dengar kaum muslimin Indonesia tertindas, ulama dikriminalisasi. Kata siapa? Emang negara bodoh mengkriminalisasi ulama? Ya enggak, memang ada yang mengkriminal. Ini kan sekarang ini lagi asik seru gitu kan, selalu mengatakan Indonesia ini Islam tertindas, sampai pilpres aja disebut perang Badar. Ini kan semakin geblek sebenarnya. Coba, pilpres itu kan terusannya pilkades. Kalau di tingkat bupati namanya pilbub, di tingkat provinsi namanya pilgub, tingkat negara namanya pilpres. Milih presiden bukan perang Badar, itu pesta demokrasi.
demokrasi. Ya namanya pesta demokrasi ya seneng-seneng, kadang ada dangdutnya, kadang ada duitnya. Gitu. Lah ya, paling nanti kalau pakai duit dicari polisi sama TNI bagian mencari money politik. Tapi kan masyarakat tahu itu bukan money politik, apa? Uang bensin. Iya kan, kalau diterima sama masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyarah. Itu khas Indonesia. Kalau di Jawa di sana ditanya apakah itu money politik, bukan, itu jar besuki mawa. Iya. Jadi di Indonesia ini terkadang hari akhirat ini semua dianggap, semua ini seolah-olah, jadi nggak ada lagi tempat untuk mengembalikan bahwa ini semua adalah Allah. Nggak ada. Kenapa? Karena muncul orang-orang yang bahkan mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani musyrik, bahkan Torekoh bid'ah. Makanya kita ini menyebut-nyebut asma Allah ini menghasilkan watak kasih sayang gitu. Makanya setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji di Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Allah itu Rabbil Alamin, bukan Rabbil Amrikiyin, bukan Rabbil Afrikiyin, bukan hanya orang Afrika, bukan orang, tapi Rabbil Alamin. Makanya setelah Rabbil Alamin Ar-Rahman, belas kasih di dunia dan di akhirat. Nah, Ar-Rahim, belas kasih cuma di akhirat saja. Makanya Ar-Rahim itu siapa? Maliki Yaumiddin, penguasa di hari akhir. Yaumiddin, puasa di hari kiamat. Nah, kiamat itu apa? Kiamat itu ya akhir dunia. Udah dunia berakhir gitu. Ya kalau mau bahaslah kiamat. Kalau nggak mau bahas ya nggak apa-apa. Yang penting punya keyakinan dunia ini berakhir. Nah, yang suka bahas kiamat itu Hizbut Tahrir, itu hobi bahas kiamat. Itu lihat Dajjal sudah lahir di mana mas? Oh, nggak pernah keluar. Itu lihat itu Ya'juj Ma'juj. Mana? Itu perang Ukraina, itu perang Ya'juj Ma'juj. Aneh-aneh itu ngawur. Awas tanggal 15 bulan Ramadan, hari Jumat, asteroid nabrak bumi. Tawakut semua. Ada yang jual kebun, ada yang jual tambang. Serahkan sama panitia hari kiamat. Gak jadi ternyata. Sampai sekarang masih. Nah, kenapa kiai jarang bahas kiamat? Nah, kalau kiai sih gampang. Kenapa kiamat gak usah dibahas? Kalau kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas. Kiamat itu sendiri-sendiri. Belum gitu aja sudah. Udah selesai. Saya kena iklannya aja udah takutnya luar biasa. Sebelum Cianjur, sebelum Palu, sebelum Lombok, tempat saya dulu kena iklan kiamat itu. Gempa bumi di Jogja tahun 2006. Waduh, gitu. Saya ini tukang pencak. Biasanya kalau pencaan itu di bola-bola bulat itu, lompat-lompat di situ nggak jatuh. Begitu gempa 3 meter jatuh 3 kali. Jadi makanya nggak usah mikir ya Lombok selesai siapkan bekal yang bagus. Gitu ya, itu mati 8.000 cuman tidak lebih dari 35 detik. 8.000 mati. Kembruan. Makanya kalau kemudian ada cerita gempa Cianjur, gempa Lombok, wah aku wis pengalaman di sini, mengalami di sini. Iklannya kiamat itu baru iklan. Coba kalau kiamat benar, idza zulzilatil ardu zilzalaha, arah kebayang ya men, mesti langsung ora mikir apa-apa. Adus itu udah lagi. Lah iya, gempa Jogja itu banyak yang pagi-pagi mandi lari masih utuh, itu banyak. Dan kita pun yang melihat itu nggak sempat memperhatikan karena sama-sama takut. Ya bener. Saya itu ada tetangga lari. Saya itu nggak tahu tapi dia cerita, ya Allah Kiai, nah kenapa? Malu bener saya. Terus saya
saya di kamar mandi lari nggak pakai apa-apa, ketemu kiai di depan itu saya malu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, dia cerita begitu ketemu kiai di depan. Saya mau lari kemana ya Allah ini? Lalu. Karena apa? Karena saya meluk anak saya yang kecil. Wah, gitu semana saya sempat melihat ya gitu. Nah kalau situasi normal ya pasti lihat, dan dia juga nggak mungkin begitu. Nah, itu makanya terhadap Ar-Rahim ini iya karena abdu iya karena ya sudah kita beribadah dan mohon pertolongan. Nah butuh itu apa? Ya ihsan itu ibadah itu. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya udah beribadahlah kepada Allah seolah-olah Allah lihat kamu. Kalau seolah kamu lihat Allah, kalau kamu gak lihat Allah yakin Allah lihat kamu. Kalau kamu gak lihat Allah yakin Allah lihat kamu. Udah gitu aja. Makanya ibadah itu husnudzon para ulama. Gak ada terus bid'ah musyrik, gak ada, sama-sama gak tahu. Makanya husnudzon Allahu Akbar. Ada ding 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 bakso. Ya gak apa-apa. Boleh aja seperti kita lihat Allah, tapi kalau gak lihat yakin Allah lihat kita. Makanya dengar bakso boleh, Allah Akbar. Ding 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 bakso. Tapi jangan lupa Allah lagi lihat kita, makanya dengar bakso boleh, yang nggak boleh 2 mangkok pak, nggak boleh. Itu pesen. Allahu Akbar. Udah terkata hujan, ya Allah sepatuku kehujanan. Biasanya TNI Polri. Pak sepatunya dilepas kehujanan. Nah itu ya boleh aja, tapi jangan kemudian lari ngambil sepatu. Kalau lari ngambil sepatu batal. Kalau kepaksa lari ngambil sepatu ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Nah ini rangkaiannya panjang, makanya orang kalau ar-rahim wa bir-rahimi da'imul ihsani itu husnudzon. Nak butuh nasta'in ibadah terus minta tolong. Makanya nggak ada orang ribut. Kamu ngapain? Baca Quran. Ngapain? Mau minta tolong? Ini biasa aja. Dan baca apa? Baca Yasin. Minta tolong apa? Semoga nenekku nggak masuk neraka. Baca Yasin. Tapi orang yang tidak punya bismillah tadi itu, nggak punya husnudzon, nggak boleh itu. Aku pengirannya itu. Pengirannya tetap Allah. Husnudzon nggak ada. Ya Allah, perempuan itu cantik, susah sekali tak dapatkan. Aku tak baca Quran, tak minta tolong, semoga dia mencintaiku. Ambil satu ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni. Makanya ada doa-doa yang khusus. Baca hizib, beribadah karena berzikir juga diperintah. Nah bagi orang-orang yang ini nggak punya husnudzon, dikit-dikit nggak ada tuntunannya, nggak ada. Lu ibadah itu husnudzon kepada Allah, Pak. Yang tidak boleh dilupakan yang zuhur 4 rakaat yang nggak boleh dilupa. Ini. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya minta jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Jadi makanya kita ini tenang karena apa? Karena kita punya agama, meyakini di situ ada jasa orang lain. Makanya kita khol, kita ziarah di Indonesia itu kenapa? Karena Islam hari ini ada jasanya Islam orang sebelum kita. Siratal mustaqim, jalan lurus, ada siratal ladzina, jalannya orang. Nah alladzina itu siapa? Ya banyak sekali. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kiai NU ini semuanya dulu menjadi Islam karena diajari sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari punya guru alladzina namanya Kiai Khalil, namanya Kiai Soleh, namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari diajari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim di Boyolali. Diajari gurunya namanya Kiai Sufyan di Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Jabar. Kiai Jabar diajari gurunya namanya Kiai Abdul Rahman Lasem. Diajari gurunya namanya Mbah Benowo.
Mbah Menowo diajari gurunya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng diajari gurunya namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diajari gurunya namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari gurunya namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro diajari gurunya namanya Sayyid Muhammad Pasih. Sayyid Muhammad Pasih diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik. Diajari gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Sofet Mirbat. Diajari gurunya namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Diajari gurunya namanya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Ubaidillah. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diajari gurunya Sayyid Aisyah Naqib. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Ali Uraidi. Diajari gurunya Sayyid Ja'far Sodik. Diajari gurunya Sayyid Bakir. Diajari gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin. Diajari gurunya Sayyidina Hasan Hussein. Diajari gurunya Sayyidina Ali. Nah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalannya orang-orang. Nah orang-orang ini punya waktu, punya tempat yang berbeda. Rasulullah di Mekah, sahabat masih di Mekah. Nah karena sahabat itu masih di Mekah, maka menjalankan Islam sesuai Rasulullah bisa sama persis karena sama-sama orang Mekah. Rasulullah berjenggot, sahabat ya bisa berjenggot karena bangsanya bangsa Arab sama, bangsa jenggotan. Mau makan pakai 3 jari sama karena sama-sama kurma yang dimakan kan gitu. Nah mau kurban unta sama masih bisa karena apa? Karena sama-sama lahir unta. Nah orang sini maksa kurban unta tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Jadi pengikut Nabi ini bergerak kalau ajarannya masih sama. Iman Islam belum berubah. Jadi ajaran Nabi sampai hari ini masih sama, cuman karena ada tempat dan waktu yang berbeda, cara ngajarnya nggak sama. Itu siratal mustaqim, itu ada siratal ladzina, jalannya orang banyak. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah pertama ya begitu, itu sahabat. Kan gitu, sahabat meninggal, habis itu ada kelompok namanya tabi'in, pengikut Rasul tapi nggak ketemu Rasul, ketemu sahabat. Tabi'in sudah beda gayanya. Tabi'in sudah beda. Kalau sahabat masih sama persis dengan Nabi, masih ketemu Nabi. Quran juga belum ditulis di zaman sahabat karena semuanya hafal Quran. Tapi begitu zaman sahabat ditinggal Nabi, ditulis Quran. Karena untuk apa? Untuk yang tidak ketemu Nabi tapi pengen ngerti Quran. Generasi berikutnya ditulis nggak bisa dibaca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Akhirnya Quran dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. 45 tahun setelah Rasulullah meninggal. Titik-titik ada. Berikutnya nggak bisa dibaca di generasi berikutnya yang jauh, yang bukan orang Arab. Maka dikasih harokat, kasih fathah, kasrah, dhamma. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150 Hijriah, 145 tahun setelah Rasulullah meninggal. Coba setelah itu baru kemudian orang baca Quran beda-beda, bikinkanlah ilmu namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Nah nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Alam. Nah, ini kan alladzina yang berbeda-beda ini menghasilkan ilmu. Bukannya tetap semua harus seperti Nabi, ya Islam lurus, bubar kayak gitu. Kayak di Afghanistan, di mana ya kacau kayak begitu. Nah yang diajarkan namanya sama, masih mahwal iman, masih antum minabil billah, masih iman kepada Allah. Wa malaikatihi ya masih sama dari dulu sampai sekarang, masih malaikatnya Allah masih itu, ya 10 itu. Ketambahan Lia Eden ya nggak mau orang Islam, masih nggak mau kan. Makanya akhirnya malaikat Jibril katanya nitis kepada Lia Eden, ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia karena bisa nangkep malaikat
Waktu itu bihi ya, dari dulu ya kita masih sama diajarkan Al-Quran, walaupun ada yang nggak komplit, ada yang cuma dapat Yasin toh, ada yang kebagian kulhu, ada yang kebagian 30 juz, ada yang kebagian nun toh, ada. Sama Qurannya masih. Wa rasulihi, dan rasulnya Allah masih sama, masih 25. Ketambahan musotik juga nggak mau. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat ya masih sama, cuman yang tadi ada yang suka bahas, yang NU jarang bahas karena kiamat itu bareng wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala ya masih sama, takdir Allah masih dipahami sama. Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah masih sama syahadatnya. Wa tuqimu sholatan, menjalankan sholatnya juga masih sama, kiblatnya juga masih Ka'bah, nggak ada yang kiblatnya ganti gunung apa gitu ya, nggak ada yang kiblatnya ke Pulau Kumala ya, nggak ada. Masih kiblatnya masih sana, masih utuh. Duhur juga masih 3, kalaupun ada yang 2 karena kosong 4, oh berarti ngrungokno. Ada yang 2 karena itu kosor. Jumatan juga masih segitu, dari dulu belum berubah. Duhur juga masih 2, maghrib masih 3. Oh, duhur berapa? 4. Oh, berarti ngomong alhamdulillah. Ya. Waktu dia zakata, ya menunaikan zakat ya masih sama, walaupun rata-rata cuma zakat fitrah. Zakat yang lain yang kaya-kaya tok, yang lain ya. Watasuma Ramadan, ya bulan puasa ya tetap puasa Ramadan, batasnya ya sebelum subuh sampai maghrib. Cuman kalau di sini tambah kolak sama mercon itu aja. Sama kalau malam tambah tukik sahur. Kalau kecapean sahur, enggak sahur sakarepmu. Gitu. Masih sama, watahujjal baiti, dan pergi haji ke Baitul Haram masih sama, hajinya juga ke Mekah. Nggak ada kemudian haji ke Pulau Beras Basah, itu ya nggak ada. Hajinya tetap ke, masih sama sebenarnya. Cuman caranya berbeda-beda. Nah ini loh, makanya dalam konsep Al-Ladina ini orang akan tahu ini gurunya. Tapi ada orang yang nggak mau pakai Al-Ladina, tapi langsung Quran Sunnah. Kami nggak ada, kami langsung Quran Sunnah. Nah makanya suka sebegini sering konslet. Karena orang sini nggak punya listriknya entah gimana, dieselnya sambung pakai kabel trafo, tiang trafo, masuk rumah pakai meteran, terus kemudian colokkan TV di dalam rumah. Walaupun kabel besar itu tahu ada setrumnya, jangan colokkan TV di kabel besar itu, meledos TV-mu. Ya, makanya beragama itu pakai madhab, pakai ini. Lah ada yang kemudian nggak mau pakai guru, makanya mereka nggak khol, karena nggak punya guru. Kholnya pakai perpustakaan, karena langsung Quran Sunnah. Makanya kalau mengatakan khol tidak ada dalilnya, ya karena kamu nggak punya guru. Itu aja jawabnya. Nah itulah makanya kemudian Islam ini caranya beda-beda, karena generasinya berubah. Ahli sunnah wal jamaah. Orang sana sahabat kalau zikir ya diem gini aja, bang sahabat gini hatinya kepada Allah. Nah muridnya kiai di sini kalau jamaah sini ya diem gini, ya tidur. Makanya ada sholat, kalau sahabat sholat Allahu Akbar ya tenang, dipanah kakinya nggak kerasa bang sahabat. Lah sini kok digerayangi begini gini, ya berarti jingkat. Makanya ulama sini nggak milih yang gerayang. Matanya apa? Murid sini Allahu Akbar, matanya yang lihat. Makanya kiai nggak milih yang Allah, nggak milih. Karena kalau lihat itu lah nyetop apa? Ini cara. Makanya jangan kemudian tiba harus semuanya yang sana ya ribut. Makanya siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim. Sama kayak tadi sholawatan itu walaupun kosor tadi itu. Besok lagi kalau makhluk qiyam yang utuh, jangan kosor begitu. Mosok makhluk qiyam mau dipotong mek rong bait. Sing utuh. Ojo nuruti
jamaah depok lah ya wis. Tapi kalau makhluk qiyam utuh, besok lagi kalau duror ya utuh duror, kalau berjanjian ya utuh berjanjian. Masa ono makhluk qiyam kosor. Iktifak wal iktisor ngono ya aja. Ya gitu sih selawatan. Gimana orangnya? Kok serahin ngomongnya kok? Bisa? Kok masih? Ini sesok menang jadi dipotong-potong gitu, utuh ya? Oh iso makhluk qiyam kok jangka pendek. Ya. Nah itu caranya ya makhluk qiyam itu kan. So kalau sahabat Rasulullah datang ya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Wong sahabat ketemu Rasulullah, orang sini mau daftar ke sana aja antri sampai 50 tahun, bayar 40 juta ya akhirnya assalamualaikum anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur asyraqal badru alaina asyraqal kaunu bitihaja ya macam-macam. Ada yang mengatakan apa itu masa Rasulullah diumpamakan rembulan, diumpamakan bintang. Bid'ah itu lah ya, Rasulullah diumpamakan gitu aja kok bid'ah. Ini kan kalimat cinta, kalimat pujian. Lu memuji kekasihnya aja dek, wajahmu seperti purnama, jerawat tok ya purnama. Lu terhadap kekasih aja muji begitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan. Oh itu musyrik itu, masa Rasulullah yang menyampaikan hajat. Yang menyampaikan hajat itu Allah. Kalau gitu nggak ada habisnya. Kalimat cinta, dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa nggak ketemu dia mati. Yang bikin mati itu Allah. Ya jangan gitu, kalimat cinta kok hukumi musyrik. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang kamu tahu pintunya surga di mana? Oh, berdebat ya ada habisnya. Rumah Irama paling musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya kalimat mahabbah itu begitu. Cinta Rasul kalimatnya melambung-lambung penuh pujian. Gitu lah. Ada kalimat nyanyian ini. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Mulai kalau kamu ketemu Tuhan, jangankan bertanya itu, mati kamu. Makanya lah, jadi kita ini akhirnya nyantai. Oh iya, tak ketemu Rasul selawatan, puji-pujian itu. Kalimat cinta dari dulu berlebihan. Burung pipit jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Burung pipit lupa kalau Nabi Sulaiman tahu bahasa burung. Pipit laki-laki merayu perempuan pipitnya. Pipit. Burung pipit kecil itu tahu kan? Burung prit. Kalau orang Madura menyebut manuk kedi. Manuk kedi. Ya kecil itu. Nah itu merayu kekasihnya di singgasana Nabi Sulaiman. Dek pipit. Apa maksud pipit? I love you, pret. Pipit perempuannya pret. Bener, I love you, pret. Wah, akhirnya pret laki-laki ini berdiri tegak di atas singgasana Nabi Sulaiman. Dek pret, aku cinta padamu. Jangan bilang pret. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku porak-porandakan kerajaan Sulaiman, akan aku cungkir balik istana Sulaiman, mahkota Sulaiman akan kurebut, kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Kan ompret kecil itu, Nabi Sulaiman dengerin guyut cok pret lambemu. Tapi pret itu jawabnya juga enak. Ya Sulaiman, jangan begitulah, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Ini dari dulu kalimat cinta, maka tidak pada tempatnya kalau mengkritik orang cinta sholawatan itu. Ya Nabi, apa sholawatan pakai joget-joget? Kangen Nabi, mau ketemu pacar dari jauh aja. Yes. Lah ini bahasa mahabbah.
Bahasa cinta. Nah, itu makanya ekspresinya seperti itu. Nah, makanya jangan kemudian orang-orang yang tidak menggunakan sirotol ladina ini hari ini sering bermasalah. Selalu menghakimi tetangganya, selalu menghakimi temannya bahwa dia tidak sesuai dengan sunnah. Nah ini loh yang kadang jadi runyam itu kan. Sementara ada jarak yang jauh antara Makkah sama Tenggarong. Oh ini naik pesawat berapa jam? 11 jam baru sampai sana. 12 jam lah. Islam sampai Tenggarong pun saat Tenggarong ini sudah jadi negara. Jangan dikira ini negara kampung ini sudah menjadi kampung yang paling beradab sebelum yang lain beradab. Kerajaan pertama di Nusantara ada di Kutai Kartanegara. Artinya yang lain belum kenal negara, di sini sudah kenal negara tahun 300. Maka tidak kemudian dianggap tidak beralasan kalau presiden mencoba mengalihkan kembali, memindah ibu kota ke negara pertama di Nusantara. Itu ada yang hanya orang-orang yang nggak paham aja, yang kadang sok ngerti terus mengatakan tempat jin buang anak. Mana jin buang anak berarti dia tahu anaknya jin, mungkin bapaknya. Biasanya. Nah ini kan itu tahun 300. Sampai bisa bayangkan. Jadi ketika Rasulullah lahir tahun 600, bangsa ini sudah punya negara-negara besar. Di sini sudah ada Kutai, di Jawa sudah ada Mataram, sudah ada Tarumanegara, sudah ada Kanjuruhan. Yang kemarin main bola terus mati semua itu. Nah itu memang lapangan perang dari dulu di situ itu. Tempat kerajaan Kanjuruhan dibantai ya di lapangan itu. Jadi kalau minta kembali ya nggak usah ribut, nggak usah nyalahkan polisi, nggak usah nyalahkan siapa. Makanya tak ribut di situ. Makanya kalau cari tempat hati-hati, jangan tempat untuk perang jangan dipakai untuk tempat tinggal. Nanti kalau waktunya minta nyawa lagi capek sampai. Tuh gitu loh. Udah baju. Jadi makanya ketika Islam datang ke sini, Islam itu sudah ketemu dengan bangsa yang maju. Makanya kalau ada yang mengatakan sebelum Islam datang bangsa Indonesia jahiliyah, tapok lambemu. Islam datang itu tahun 1300, 1250 bangsa Nusantara sudah menjadi penakluk dunia. Bangsa Eropa ditaklukkan oleh Mongolia, bangsa Cina ditaklukkan Mongolia, bangsa Arab ditaklukkan Mongolia. Tapi bangsa yang pertama kali menaklukkan bangsa Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Ada itu. Tentara kita mengalahkan tentaranya Genghis Khan. Utusannya datang ke Nusantara, dipotong kupingnya oleh Kertanegara namanya Menci. Kalau berbicara tentang universitas terbesar zaman segitu tahun 700, tahun 600, 800, Nusantara punya universitas terbesar di dunia namanya Nalanda, mengajarkan negara Kertagama dan Sutasoma. Jadi sudah jadi perdagangan internasional sudah jalan di Selat Malaka sampai ke sana. Negara Majapahit itu kalau habis makan piringnya nggak dicuci, dibuang gitu aja, segoro anaan. Makanya di zaman Majapahit nggak ada seksi kurah-kurah, itu nggak ada. Kuat. Bangsa ini sudah kuat, sudah punya sejarah yang besar. Sastra terpanjang dunia ada di Sulawesi namanya Lagaligo. Sudah komplit. Bicara apa? Zaman segitu sudah luar biasa. Dan itu bisa dilihat dari alat musiknya. Orang Arab alat musiknya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Gampang, kayu tinggal motong, kulit tinggal ngeringkan, nempel paku. Eropa alat musiknya gitar gampang tinggal tali sama kayu. Tapi bangsa Nusantara alat musiknya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang maju yang mampu membuat alat musik dari logam. Artinya metalurginya mapan, ilmu pertambangannya sangat mapan. Ya ini makanya jangan heran. Nah makanya ketika Islam datang ke sini sudah nggak ngomong yang kecil-kecil. Karena bangsa ini sudah jadi. Gak lagi ngomongin tentang
jenggot, tentang apa, enggak. Makanya kadang, ini ulama-ulama dulu sinkretik karena enggak membahas tentang sunnah-sunnah. Lah sunnah kecil-kecil itu sekarang dibahas. Nah jenggot kalau nggak dipanjangin ya jenggotan, tinggal jangan dikerok, itu aja. Kalau sunnah cingkrang ya tinggal dipotongin dikit ya jadi cingkrang, itu kan gampang. Tapi ulama-ulama dulu menata bangsa ini dengan kekuatan yang luar biasa, menghasilkan apa? Meletakkan sendi-sendi sunnah paling sulit berlaku di Indonesia. Apa sunnah paling sulit? Menata manusia yang berbeda-beda, beda suku, bangsa, dan agama, tapi bagaimana hidup berdampingan, saling bertanggung jawab, saling mengasihi, dan saling mengerti. Loh, makanya sunnah Nabi yang diberlakukan di sini itu yang dilakukan pertama kali. Sebagaimana Rasulullah di Mekah, di Madinah membangun kebersamaan. Makanya sunnah yang paling berat itu bisa ada di sini, dan itu terjadi di Indonesia. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ra'iyah diberlakukan di Indonesia untuk menata bangsa ini dengan menggunakan standar Rasul, menggunakan kalimat ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah. Ayo, makanya rakyat itu harus berbeda-beda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Nah, itu sunnah paling sulit, meletakkan rakyat di sendi-sendi berbangsa, bernegara, berhidup dalam perbedaan tapi saling tanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan kalimat rakyat untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Nah rakyat itu kalau bersatu dalam apa, kalau kumpul bersatu namanya musyarakah, maka lahir istilah masyarakat. Nah kalau sudah masyarakat berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Karena dulu yang menata adalah para wali, maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri penerus para wali, NKRI harga mati. Jadi makanya orang kalau nggak paham ini, Indonesia dianggap negara tauhid aja. Polisi menjaga Pancasila dianggap tauhid, tentara menjaga Pancasila dianggap tauhid. Yang tauhid ya dia itu sebenarnya. Ya kayak Hizbut Tahrir itu semua dianggap salah. Wah ini kalau nggak ada bendera la ilaha illallah, kalian ingkar la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan dia pakai la ilaha illallah. Kami kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku yang dikidurane wong mati tak tutupnya la ilaha illallah. Saya anti dengan bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang ya tetap pakai palu. Benar kan yang saya itu kalau jawab. Lah untungnya ada kiai-kiai jadi aman. Nah, itu makanya ketika jadi NKRI, pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Konsep Nabi seperti inilah yang berlaku di Indonesia, yang akhirnya menyebabkan Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini caranya, makanya kita ini negeri paling sunnah itu ya di sini. Tapi ketika orang nggak bisa mencerna ini, dia nggak tahu. Karena apa? Dia cari problem solving dari negara lain, cari penyelesaian model Mesir namanya Ikhwanul Muslimin. Di sana aja gagal, dibawa ke sini. Hizbut Tahrir itu di Filistin sudah gagal, bawa ke sini ya ruwet, akhirnya dibubarkan sama pemerintah. Tapi goyanya ini perjuangan oh. Kamu sudah merusak negara Timur Tengah sampai begitu hancurnya, masuk kamu bawa ke sini podo rusak, nanti apa yang terjadi? Tabungan umat Rasulullah yang paling besar yang hari ini ada di Indonesia akan rusak. Makanya sekarang yang terpenting adalah bagaimana menjaga kaum muslimin yang demikian besar, kaum muslimin yang demikian banyak tetap hidup dengan damai,
tanpa ada perpecahan. Itu loh. Maka caranya apa? Kita jaga keamanan bangsa dan negara. Nah itu tugasnya TNI Polri berat, karena harus menjaga keamanan bangsa dan negara. Makanya manusia yang baik dalam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim akan menjadi rusak tanpa adanya aman wa amilus sholihat. Tapi manusia yang baik, agama yang baik akan rusak tanpa adanya wahadzal baladil amin. Ya, makanya baladil amin taruh depan untuk menjaga manusia dan agama. Kalau agamanya rusak, ya rusak. Kalau manusianya rusak, rusak. Kalau tidak ada jaminan keamanan bangsa dan negara. Loh, makanya kita ini jaga bersama. Makanya ahli sunnah wal jamaah yang dilakukan oleh NU selalu menjaga kebersamaan seperti ini, bareng-bareng tau. Yang lain sudah nggak mau bersama, pengennya sendiri-sendiri itu mau dewi, berketop-ketop gitu. NU santri masih bersama kalau berdoa. Coba yang berdoa kiainya, yang lain amin, 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 amin. Kalau kecapean, amin, kiainya tahu berhenti. Ya iya kan? Nah kalau yang berdoa semakin banyak diajak ke alun-alun, ke lapangan kayak gini namanya istighosah kubro. Lah kalau sudah datang ke sini yang doa-doa, yang lain ikut datang, jualan pelembungan, jualan apa, komplit. Masyarakatnya terjaga, roda ekonomi berputar. Loh itu Indo. Nah bagaimana nggak rukun? Nah ini lah coba itu yang berputar itu berapa? Sekali pengajian kayak gini putaran uangnya berapa? Sepanjang tahun nggak pernah berhenti. Wayai mulutan ada mulutan, waktu Isra Mi'raj ada Isra Mi'raj, berputar semua. Sewa sound sama beli apa anggur, beli kelengkeng, laku semua. Larutan penyegar laku, pulsa laku, kembang palsu laku semua putarannya. Semua terserap kan, roda ekonomi terserap. Satu kegiatan kayak gini 50-60 juta habis ini. Mungkin 100 juta juga habis, itu belum ongkos kiainya. Betul ya kan? Nah ini roda ekonomi berputar seperti ini luar biasa. Makanya NU itu dibilang miskin, ya nggak apa-apa karena duitnya habis untuk merawat bangsa dan negara, merawat kebersamaan. Yang lain ya duitnya banyak nggak pernah keluar sama sekali. Ada orang mati diem, ada mulutan diem, Isra Mi'raj diem, apa aja nggak bergerak mereka, tapi merasakan nikmatnya kebersamaan yang dibangun oleh santri, menjaga kebersamaan dan harus ekonomi. Ini jenengannya menikmati tapi ora gelem bayar lah, ini jenenge wong medhit iki. Zaman salawat, ayo. Yang masih mau bersama-sama dalam sholawatan siapa kalau nggak santri? Yang lain sholawatan malah disebut bid'ah. Akhirnya dia sendiri-sendiri, gitu. Nggak ada temannya. Gitu lah. Kalau santri di pojok sana masih marhaban ya nurul aini, marhaban di masjid sana masih wassalamun mustamirun ulahini atajadat. Masjid sana masih ya Rasulullah salamun alaikum, masih gitu. Masjid yang sebelah sana lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Masjid sana lagi punyanya orang Banjar. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rasulullah jani wa daraj wa tayati wa talalami ya wailal judi wal karomi kota baru gunungnya bamega. Betapa pasti rukun riang gembira. Ya Allah. Akhirnya kemudian berangkat semua ke alun-alun, namanya apa, Tenggarong bersolawat, tukar bersolawat. Begitu semua berangkat semua. Kolbak ya laku, ya kan, slayer laku, sepanduk laku, gagang pancing laku untuk gini-gini. Serapan ekonominya berapa itu? Udah ekonomi kerukunan terjaga.
terjaga. Kalau Habib Syekh yang rawuh kain putih laku semua, ya hanana, ya hanana. Kalau yang datang ke mafia sholawat ya hitam semua laku. Segala yang ada dalam hidupmu jos berapa ayo masih kumpul untuk merawat kebersamaan dalam kebinekaan ini. Santri masih bersatu untuk ngumpul menjaga bangsa. Ada orang mati yang masih mau ngumpul siapa? Santri. 3 hari ngumpul, 7 hari ngumpul, 40 hari ngumpul, setahun pisan ngumpul, khol ngumpul. Begitu berangkat ziarah bis pariwisata lah laku, sampai makamnya wali jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makamnya para wali. Nah ya, yang masih begini siapa? Merawat kebinekaan dan kebersamaan kalau bukan santri. Yang lain udah sendiri-sendiri diam, bahkan mengatakan musyrik. Nah, coba terus bangsamu mau kamu serahkan pada orang-orang yang hidupnya sendiri-sendiri kayak begitu. Bangsa yang beragam akan diurus oleh orang yang gak mau bersama yang lain pasti remuk bangsamu. Makanya kalau memilih pemimpin, hati-hati, jangan sampai memilih pemimpin yang hidup bersama dengan kelompok-kelompok yang suka memecah belah. Hati. Bangsa ini tetap harus berjalan dengan kebersamaan dan kebinekaan. Kalau di makam para wali rukun, coba lihat itu zaman kalau yang suka ziarah. Satu rombongan bis rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai satu bis lagi di sebelahnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak ribut, jangan keras-keras gantian ya, enggak gitu. Sebelahnya ibadallah rijalallah. Aghithuna li ajlillah wa gunu'au lana lillah sallallahu bifadlillah. Belum selesai sebelahnya ngawiti ingsun rukun lah. Terus sebelahnya lagi satu orang gak bawa rombongan, dikira copet, ternyata buka jaketnya ada speaker kecil, rombongan dari Tenggarong ditunggu di bis rukun. Akhirnya semua orang berziarah ke makam alladzina, guru-gurunya diziarahi. Orang sini ziarah ke Banjarmasin, ke tempatnya Guru Zaini, ziarah ke Syekh Arsad, semua diziarahi. Akhirnya semua tempat yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau semua tanah di mana gurunya disemayamkan diziarahi dan menghasilkan rindu dan rasa cinta, itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Loh itu Indonesia, makanya teroris itu nggak ada yang suka ziarah karena nggak ada yang ditakuti, dardor aja dia. Jadi yang cara-cara kayak gini merawat bangsa. Dan santri kalau merawat bangsa pidatonya dibatasi. Ada kiai sakti, kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, nggak perlu dibatasi, kok bisa diinterupsi. Udah malam kok saya berhenti saya. Tapi kiai yang nggak bisa dibatasi itu siapa? Kiai paling sakti ada. Kiai kalau sudah khutbah Jumat. Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu kiai paling sakti, nggak ada yang berani. Instruksi Pak Khotib nggak ada, diem gini aja. Makanya biar khotib itu nggak ngawur, dikasih tongkat sama suruh bawa tek. Akhirnya tenang, itakullah membaca teknya lepas disebul kipas angin bubar. Tongkatnya jatuh ya, gini ya jatuh. Makanya khotib-khotib yang masih bawa tongkat dia sabar, tenang dan kalem, nggak provokasi. Tapi begitu tongkatnya nggak ada karena alasan bid'ah, tangannya begini-begini, saudara Jokowi ya pasti begitu. Ini makanya Pak Polisi kalau nyari yang gitu-gitu cari tongkatnya ada apa enggak, ini gitu. Kalau punya NU nggak mungkin galak. Ini mekanisme berbangsa dan bernegara dijaga. Karena apa? Negara ini sesuai sunnah, ra'iyah berlaku, musyarakah berlaku, musyawarah berlaku. Bahkan tertulis di landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara mana yang punya sikap sunnah seperti ini? Kalau bukan Indonesia. Golek ana negara yang lain nggak ada. Ya. Betulan. Saya nggak ngecap di negara saya.
Makanya sekarang semua orang bangun negara. Kalau sekarang tiba-tiba semua orang mengatakan negara Indonesia tohut, negara Indonesia jelek, terus mau apa? Punya merah putih dijelek-jelekkan. Ini merah putih, ini simbol negara. Dulu karena ini negara ini dilandaskan dengan syariat Islam dalam pengertian sunnah-sunnah Nabi diberlakukan, maka ketika butuh simbol kebersamaan merah putih, orang berjuang menegakkan merah putih. Merah putih itu jangan dikira nggak minta nyawa. Merah putih itu minta nyawa. Jutaan rakyat Indonesia mati kami minta merah putih. Orang Jawa Tengah pengen punya merah putih, ditembak Belanda. Akhirnya merah putih dikibarkan di dalam rumah. Dalam rumah dikibarkan, biar Belanda gak curiga tiangnya dikasih tebu, biar gak curiga tiangnya dikasih tebu, dikasih pisang, dikasih kelapa, dikasih padi. Setelah itu datang membawa makanan tumpeng sama ingko. Belanda gak curiga karena dikira cuma mau makan, tapi ingat makanannya habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Surabaya, apa yang terjadi? Merah putih. Begitu ada merah putih biru, disobek gitu aja di Surabaya. Kenapa kok disobek? Ya karena kita cuma pengen merah putih. Meledaklah peristiwa-peristiwa Belanda menyerang Surabaya. Akhirnya santri mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, meledak peristiwa 10 November. Ledakan 10 November disebut hari pahlawan, peristiwa 22 Oktober disebut hari santri. Jutaan nyawa mempertahankan merah putih. Sekarang merah putih nggak minta nyawa, cuma minta gini tok. Mungkin tak minta ya. Itu ada cerewet, ada yang bid'ah, ada yang musyrik. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya mata-mata Belanda. Loh, ini sekarang ini kita sedang berbicara negara, makanya santri dalam situasi seperti ini sudah berbicara tentang ubruwaton minal iman. Karena apa? Hanya keamanan negara yang mampu melindungi manusia dan mampu melindungi agama. Keamanan negara pentingnya luar biasa. Manusianya rusak, agamanya rusak. Kalau keamanan bangsa dan negara tidak terjadi. Suriah itu bangsanya bagus, agamanya, manusianya bagus. Kenapa rusak? Tidak terjadi keamanan bangsa dan negara. Kenapa Suriah rusak? Loh, ini jangan main-main kalau sudah berurusan dengan keamanan bangsa dan negara. Makanya para ulama mensepakati baladil amin dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah menegakkan bagaimana menjaga manusia yang baik, menjaga agama yang baik. Agamamu rusak kalau negaranya rusak. Coba lihat, kenapa Afghanistan orang nggak bisa jumatan, nggak bisa ngaji, karena bangsanya tidak aman. Coba, kenapa Libya orang nggak bisa belajar, bangsanya tidak ada keamanan. Kenapa Suriah, kenapa Irak, kenapa yang lain? Karena bangsanya nggak aman. Nah itulah kenapa Indonesia ini bisa terjaga dan menjadi muslim terbesar, karena punya bangsa yang aman. Coba aja kalau kita punya bangsa nggak aman, paling yang laku ketapel sama pisau. Tapi kalau bangsa aman, jual kerupuk juga tenang, yang punya salon sulam alis juga tenang. Keselamatan ekonominya lebih tinggi, maka jangan pernah memilih perpecahan. Nah itulah agar bangsa tidak pecah, santri selalu menjaga kebersamaan dari doa bersama, makan bersama, sholawatan bersama. Ada orang mati masih kumpul bersama. Yang lain punya potensi untuk memecah belah karena alasan apapun, mereka tidak lagi ingin bersatu dengan alasan semuanya bid'ah. Itu sekarang masrano negaramu kaya ngono. Makanya pemerintah Kutai Kartanegara harus jernih melihat situasi seperti itu. Bibit-bibit perpecahan di internal pemerintahan harus dihabisi sekarang juga. Polisi ini harus berani. Ini kalau tidak berani, Banser yang tak suruh turun. Nenek moyangmu itu gak jago, tiba-tiba sekarang Islam tertindas apanya tuh? Ini kan banyak orang-orang belakangan yang gak pernah memahami ini. Membuat bangsa ini gak main-main, persatuan dijaga. Berapa nyawa yang terbunuh untuk apa? Untuk menjaga bangsa dan negara. Karena tanpa keamanan bangsa dan negara, agama rusak pasti.
Suriah begitu agama bangsanya tidak aman, mereka pindah ke Eropa, semuanya tidak ada yang beragama Islam sekarang, ateis semua sudah. Ya. Aman pengen yang seperti itu. Dan itu makanya keamanan bangsa dan negara harus dijaga. Makanya aparatur pemerintah juga harus saling jaga. Kalau rakyatnya sudah nggak gaduh, ya aparatnya jangan gaduh. Itu makanya jaga. Gitu. Jangan gaduh, jangan gantian aparatnya yang gaduh, saling tuduh, saling apa. Nah itu namanya juga nggak sehat. Rakyatnya sudah tenang, aparatnya malah nggak tenang. Itu sampaikan sama pemimpin. Iya, rakyat sudah tenang malah pemimpinnya nggak tenang, saling lempar, saling tuduh, nggak ada habis-habisnya, urusan tambang ribut, urusan apa ribut. Sudahi itu, rakyat sudah tenang, jangan ganti aparatnya yang tidak tenang. Udah gitu aja. Ya, jangan ribut masalah ini tambang ilegal, nggak ada habisnya. Saya ngomong begini karena kebetulan di Kalimantan Timur. Sudahi, udah jangan ribut lagi sudah. Rakyat ini barusan lepas dari corona, barusan lepas dari sesuatu yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Jangan ditakut-takuti lagi, karena harapan kita tinggal satu, apa? Persatuan para pemimpin bangsa, persatuan penegak keamanan bangsa dan negara. TNI Polri harus rukun, sesama TNI harus rukun, sesama polisi harus rukun. Jangan kemudian ketika rakyatnya udah mulai rukun, aparatnya malah mulai ribut. Tadi bangsa ini cedera gitu lah, memulihkan kembalinya susah. Sudahlah, gaduh udah dulu. Kita barusan lepas dari hantu corona, makanya urusan tambang ribut ilegal, sudah tuh berhenti dulu, sampai semuanya tenang, bangsa damai, bangsa tentram, menyongsong tahun politik 2024. Kita akan tetap dengan cara-cara yang indah. Ingatlah bangsa-bangsa yang lain yang bangkit, yang besar. Bangsa Amerika kenapa menjadi besar? Karena mereka bangga dengan bangsanya. Berbagai cara mereka lakukan. Film Hollywood membuat kebanggaan mereka. Kalah dengan Vietnam, dia bikin film Rainbow 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu. Kalah dengan Cina secara spiritual, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsanya bangkit. Malaysia sudah mulai sadar gak boleh lagi ribut sesama anak bangsa, maka bangsa Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Iya, bangsa Malaysia ke depan tidak boleh lupa ada anak-anak India, maka kenalkan mereka dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Jangan lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti, agar bangsanya rukun, menyongsong masa depan. Itu cara mereka. Jepang agar bangsanya tidak ribut lagi antara generasi tua dan generasi muda, dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Amerika, bangsa Korea dikenalkan ke seluruh dunia lewat drama Korea. Setelah drama Korea disukai sama ibu-ibu, akhirnya semuanya jualan barang Korea, jual baju Korea, jual apa. Korea mengambil keuntungan luar biasa. Saya waktu masih muda teringat ada konser musik terbesar dunia, namanya konser Metallica. Konser Metallica terbesar di dunia ada di Moskow tahun 95. 6 juta orang yang nonton. Seolah-olah itu tidak akan pernah terkalahkan, bahkan Woodstock tidak bisa mengalahkan konser itu. Tapi sekarang ternyata begitu ada konser daring, kalah sama BTS. Sekali konser BTS yang nonton 100 juta orang, seminggu konser 4 kali, sebulan 16 kali. Setahun saya hitung duit yang masuk ke Korea 1.250 triliun dari BTS. Itu negara kalau udah berkembang gitu. Nah, kita nggak mikirin ini masih urusan apa celana cingkrang, celana apa, nenek moyang kita udah selesai. Karena dulu semuanya berjubah, tapi jubah sebagai baju syar'i nggak bisa untuk nanam padi.
makanya dipotong potongan jubah syar'i namanya sarun. Orang nggak punya huruf ain punyanya mau bodongo, maka sarun jadi sarung, sarungan jadi sarungan. Masuk ke Bugis, orang Bugis nggak bisa bilang en, kalau bilang en jadi eng, maka sarun jadi sarung gitu. Makanya kalau pengen cingkrang pakai sarung kan tinggal mudah, tinggal dilinting lebih tinggi sudah cingkrang. Kalau pengen panjang plotrokno dikit itu resolusi baju syar'i di Indonesia. Jangan gaduh, udah tenangkan hati Indonesia. Bangsa sudah bergerak semua, kita masih mundur terus, masih ribut masalah bank haram, tapi setiap hari tetap pakai uang. Ini sama aja. Baca Quran juga pakai bank, karena uang, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Pergi haji pakai bank. Selamat Natal haram, tapi istrinya boleh ke mall cari diskon Natal aja. Rokok haram, tapi 175 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Betul. Ini hukum sedikit tulanan, makanya enak. Makanya kalau kiai-kiai itu, kiai NU itu nggak suka kerasa gerusu kalau bikin hukum, lebih tenang. Nah kalau kiai-kiai ustadz-ustadz baru ini kan lebih ngawur kalau bikin hukum. Kenapa? Karena nggak punya umat. Mereka ini ustadz-ustadz freelance. Ya, umatnya subscribe itu. Saya ini jelek-jelek Surya NU. Ya ini Surya, tapi nggak mikir apa. Ini Surya NU. Ini dunia berkembang. Nah Indonesia menyongsong masa depan. Kemarin sudah cukup bagus menjadi ketua G20. Malah orang lain aja senang dengan Indonesia, kalau kita jelek-jelekin Indonesia. Nah, kalau bukan kita, siapa yang membanggakan bangsa Indonesia? Sopo ayo? Masa orang Amerika membanggakan Indonesia? Ya nggak mungkin. Hanya kita yang membanggakan Indonesia. Kalau kita bangga dengan Indonesia, suatu saat anak-anak kita yang sekolah pinter bikin sesuatu, kita akan membelinya karena kita pasti cinta dengan produk dalam negeri. Ya. Nah itu semua berawal dari mana? Berawal dari ketenangan cara hidup, dan tenangnya cara hidup bermula dari menyebut asma Allah. Semua kembali kepada Allah. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah ya. Belum mulai ngaji. Kiai itu kalau ngaji kan muqaddimahnya kan amma ba'du. Nah kalau lagi sudah amma ba'du ya berarti selesai pembukaan. Tapi belum mulai, jadi tenang aja, tunggu sampai selesai. Bung NU biasa. Oh no, kok repot. Bung Kiai lu masih tahan di sini semua, masih tahan sampai deloi, sampai tak delok raketok ora tahan. Ya, ini maka bangsa rukun. Coba kalau kemudian manusia sudah tercerai-berai, nggak ada alat pemersatu, saya ini nggak tahu entah gimana, pasti jebol. Karena bangsa yang lain jebol. Nah, kita masih menikmati ini karena kita punya bangsa yang aman. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemimpin kita diberi kekuatan, anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah, rezeki kita rezeki yang barokah, kita besok dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hikmatika wa ansurna rahmataka wa zakkina wa nasihana. Ya Allah, ya Allah. Alhamdu Rabbana naskam min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus sholata faj'al 'afwan nasi ta'wilaihim warzuqhum min thamarati wa lam yashkurun. Ij'al awladana dzurriyyatana tilal minhum ma'al ma'alil khair al ibadil wa muslimin qiyamul iman.
ya baina ummatina misyaikhina agadatina ya masyayikh Tenggaro Kutai Kartanegara Indonesia Allah maghfir lahum warhamhum wa'afin wa'farham lahum tahrim ajrahum wa taqina ba'd maghfir lahum Allahumma ja'al qabr mutamiratul jinan Allahumma ja'al mutamiratul jinan Rasulullah ya kun ma'an arji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhulu fi ibadatil jannah salimna al-muslimin wa'afina al-muslimin wa qina ya insyaallah musibid dunya wad din sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Khairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.